Nah, sekarang saya ingin menuju ke Bang Refri Halun. Tadi kita sudah melihat bahwa apa saja persoalan-persoalannya. Sekarang kita ingin tahu bagaimana cara meningkatkan literasi masyarakat supaya mereka nggak mau ikut-ikutan dalam politik uang sebagai penerima. Kalau perlu punya kesadaran untuk melaporkan itu. Kemudian bagaimana pula untuk menekan adanya politik dinasti. Termasuk juga satu hal tadi yang kita bahas adalah soal berita bohong yang meresahkan dalam pesta demokrasi kita. Silakan Bang Refli. Berkenan di podium, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Yang ketawa itu pernah nonton, kalau nggak ketawa berarti nggak nonton ya. Berarti subscriber saya harus ditambah lagi ya. 20 menit waktu yang diberikan kepada kami semua untuk presentasi ini. Saya langsung saja, ibu-ibu dan bapak sekalian, tapi terima kasih kepada Pak Letjen Eko Margiono yang sudah mengundang kami dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Pak Eko Margiono memenuhi segala syarat untuk menjadi KSAD dan Panglima TNI. Kita biasa provokasi sedikit kan. Jadi saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, karena saya surprise. Saya bilang apalagi yang mau kita sampaikan. Semua sudah disampaikan, mulai dari identifikasi masalah, strategi, rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi tetap saja yang namanya pengamen ya kan, tukang ngomong, tetap aja ada yang akan saya sampaikan. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin memberi tema saya untuk membungkus 3 hal tadi, money politics, politik dinasti, dan juga berita hoax. Dengan satu tema ini adalah memudahkan dan memurahkan politik, memudahkan dan memurahkan pemilu. Itu hal yang sering saya sampaikan. Kenapa money politik terjadi? Kenapa politik dinasti terjadi? Kenapa hoax terjadi? Sangat mungkin salah satunya karena pemilu atau politik itu mahalnya minta ampun. Sehingga orang atau hanya orang-orang tertentu yang kemudian punya hati untuk berkompetisi di sana. Jadi kalau saya, terus terang saya nggak punya hati. Kenapa? Sampai mati pun saya tidak akan pernah mau melakukan money politik. Itu sikap saya. Karena itu nggak mungkin saya mau berkompetisi dalam dunia politik election yang penuh money politics. Karena itu jawaban atas ini nanti akan saya berikan. Tapi saya akan memudahkan dan memurahkan politik. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau politik itu mahal, memang yang akan bertanding ya para cukong, alat cukong, orang-orang yang berduit, bukan orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat terhadap negara ini. Jadi kalau Anda idealis, Anda ingin berbuat sesuatu bagi negara ini, lupakanlah pemilu. Karena pemilu adalah ajang jual beli suara, itu udah pasti. Sehingga pemilu itu harus dimudahkan dan dimurahkan. Saya mulai dengan sebagai contoh misalnya pilkada. Hanya orang yang punya uang yang mampu untuk menjadi calon kepala daerah. Kecuali kalau dia popularitasnya tinggi sekali. Bayangkan, yang popularitas yang paling tinggi saja dalam konteks Jakarta misalnya, nggak bisa dicalonkan. Hepengnya kurang. Atau tidak belongs to oligarki. Ya kan? Padahal kalau dicalonkan hampir pasti menang. Bayangkan. Sehingga yang bisa dipilih adalah orang-orang yang belongs to oligarki. Karena itu satu rekomendasi saya, ibu-ibu dan bapak sekalian, hilangkan yang namanya threshold di pilkada. Hilangkan. MK tanggung sekali, 7,5%, 6,5% dan lain sebagainya. Kenapa tidak dinolkan? Semua partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Satu rekomendasi. Kira-kira kalau seandainya 0, banyak nggak calonnya? Banyak.
tidak perlu membeli partai politik, karena teorinya adalah begitu dibuka kompetisinya, kerannya, partai politik yang paling pusing adalah partai politik besar. Kenapa? Biasanya partai politik besar itu pertimbangannya terlalu banyak. Tapi kalau partai politik kecil, dia bisa cari calon yang sekuat-kuatnya, sepopuler-populernya, yang elektabilitasnya paling tinggi. Karena dia nggak punya resources. Tetapi karena pilkada itu hanya milik segelintir elit partai politik, maka kemudian yang terjadi adalah hal seperti ini. Jadi satu rekomendasi saya, hilangkan threshold di pilkada. Oke. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak sekalian, hilangkan threshold di pilpres. Dengan adanya presidensial threshold, kita sudah tahu siapa yang akan punya standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden di 2029, yaitu 8 partai politik yang saat ini ada di Senayan, yang kemungkinan besar 8-8-nya akan bersatu dalam koalisi Indonesia Maju. Menariknya gimana kita melihat politik yang monolitik seperti ini? Tidak ada lagi oposisi, karena oposisi itu budaya barat, tidak cocok dengan budaya Indonesia. Kalau tidak mau oposisi, jangan bicara demokrasi. Tadi semua orang mengatakan demokrasi, demokrasi, tapi oposisi ditolak. Karena inti dari demokrasi itu adalah meeting of mind. Anda bisa berbeda pendapat, tetapi kita punya prosedur. Makanya saya senang sekali. Terima kasih Lemhanas yang sudah mengundang saya. Kalau saya ngomongnya keras, salah sendiri kenapa mengundang Refli Harun. Mudah-mudahan Pak Eko nggak dimarahin ya. Nah, karena itu threshold di pilpres harus dihilangkan. Kalau tidak, calon kita ya itu aja. Incumbent plus calon lainnya. Itu kalau seandainya ada kompetisi politik, ada partai yang balelo. Bagaimana kalau partainya tidak ada yang balelo? Kemudian tiba-tiba bilang calon tunggal untuk 2029. Ngapain kita bicara mengenai rekrutmen politik, regenerasi politik dan lain sebagainya? Kalau regenerasi dan rekrutmen politik itu ditutup dengan yang namanya presidensial threshold. Tepuk tangan dong. Saya khawatir kalau tidak tepuk tangan berbeda pendapat. Itu dua, rekomendasi yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu dan bapak sekalian, yang membuat pilkada itu mahal, pilpres itu mahal, pileg itu mahal, salah satunya adalah pertemuan dengan konstituen atau pemilih. Caleg dengan pemilih itu biaya. Tidak money politik saja, 3 miliar, 5 miliar harus keluar di dalam pemilihan legislatif DPR. Kenapa? Saya tanya seorang profesor, ya gimana tidak? Setiap dia berkunjung ke suatu daerah, mengumpulkan massa, itu harus ada makan siangnya, harus ada ongkos pulangnya, harus ada merchandise-nya dan lain sebagainya. Lalu partisipasi apa yang Anda harapkan? Orang datang itu bukan karena tertarik kepada Anda, tertarik pada kaosnya, makan siangnya, dan uang sakunya. Karena itu rekomendasi saya, biar cepat, hilangkan for the time being tatap muka di dalam pileg, pilpres, dan pilkada. Kampanye itu cukup dengan 3 fora saja, 3 medium saja, yaitu televisi, radio, dan media sosial. Selesai. Yakin saya hilang money politik. Yakin nggak Pak? Hilang money politik. Cuma yang menjadi persoalan, mau apa enggak pembentuk kebijakan. Nanti Bapak akan bilang, loh, kan yang namanya pemilu itu adalah bagaimana kita mengenal konstituen, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Bullshit saya bilang. Kenapa saya bilang bullshit? Anda kalau mau menjadi wakil rakyat, mau menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, wali kota, Anda orang yang harus punya track record terlebih dahulu di masyarakat. Bukan baru bekerja di masyarakat ketika nyalon. Benar nggak Pak? Anda sudah punya track record, Anda punya pengabdian, Anda punya daftar prestasi. Maka saya Refli Harun, saya berhak mewakili konstituen ini karena saya punya achievement. Saya pernah mewakili mereka dalam banyak kegiatan. Itu baru. Ini kita ketika kita melihat wakil-wakil rakyat, nggak ada yang kenal kita di DPD itu kecuali Komeng. Bukan karena dia mewakili kepentingan kita, tapi karena dia artis. Iya kan? Uhuy. Coba kan. Nah, itu rekomendasi saya yang ketiga. Langsung saya rekomendasi karena waktunya nggak banyak.
Rekomendasi yang keempat, kasih tegas mereka yang melakukan money politics. Tindakan tegas yang paling tegas adalah diskualifikasi. Kalau cuma dihukum dan lain sebagainya, bullshit. Diskualifikasi. Sekecil apapun, karena itu sudah mencederai demokrasi. Jadi kita harus mengambil standar yang paling tinggi terhadap yang namanya money politics. Ketika saya di Inggris, mereka menceritakan dengan luar biasa dan sedikit gelisah ketika ada orang yang menggunakan undangan memilih. Saya bilang kalau di Indonesia udah biasa itu. Kalau cuma menggunakan undangan memilih itu udah biasa. Apalagi kalau misalnya dia cuma mengatakan hal-hal yang lebih ringan, kita udah biasa semua sesungguhnya. Atau lebih berat maksud saya, udah biasa. Di kita itu orang melihat money politik aja biasa. Melihat ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap polisi biasa, ya kan? Melihat akun Fufu Fafa biasa juga ternyata. Padahal itu menurut saya, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu adalah sebuah kualifikasi yang tidak lagi memenuhi syarat pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tercela nggak itu? Tercela kan? Harusnya tidak punya kualifikasi lagi untuk dilantik sebagai wakil presiden. Tepuk tangan dong. Saya khawatir rekamannya nyampe tiba-tiba rekomendasi Refli Harun tentang Fufu Fafa didukung oleh Lemhanas. Nah, oke. Apalagi yang harus kita pikirkan? Begini. Sistem pemilu, Pak. Ini rekomendasi kelima ya, sistem pemilu. Kita kadang-kadang ingin mencari sistem pemilu yang ideal. Tidak ada, Pak, sistem pemilu yang ideal. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sistem pemilu itu bergantung pada apa tujuan kita. Biasanya sistem pemilu itu dua hal, representativeness dan kemudian integritas. Kalau sistem pemilu proporsional secara terbuka begini, ya, istilahnya PR system, jadi proportional representation system dengan open list seperti ini, maka memang potensi money politik itu tinggi sekali. Karena calon berkepentingan untuk bahkan sesama calon dalam satu partai politik. Maka kalau seandainya tadi tidak ada pertemuan, maka kita bisa menguranginya. Tetapi akan lebih mengurangi lagi kalau kita berani memilih sistem lain. Nah, saya pernah mengajukan, mungkin nanti kita akan diskusi, namanya MMP, Mixed Member Proportional. Itu yang lebih sederhana dibandingkan sistem terbuka ini. Atau kalau mau closed system, sistem proporsional tertutup. Tetapi ketika PDIP mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, ya saya tidak setuju. It is not Mahkamah Konstitusi business untuk menentukan sistem pemilu. Karena sistem pemilu itu harus ditentukan berdasarkan dinamika politik yang ada di DPR. Kalau MK memutuskan ini konstitusional dan ini tidak, maka nanti besok kalau kita mau mengubah sistem pemilu nggak bisa lagi. Karena terkunci oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Itu rekomendasi saya yang lainnya. Nah, tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita mau, ya, kalau kita mau misalnya agar sistem pemilunya sederhana, orang akan mengatakan, wah kalau begitu enak dong menjadi pimpinan partai politik. Semua akan ditentukan mereka kan? Maka dua rekomendasi saya terhadap partai politik ini, yaitu satu, batasi berapa kali seorang bisa menjadi ketua umum partai politik. Berani nggak kira-kira ngomong begitu di depan Pak Prabowo Subianto, Surya Paloh, kemudian Megawati Soekarno Putri, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, siapa lagi? You name it. Susilo Ahaye. Tidak akan ada demokrasi internal di partai politik. Padahal ini sebuah paradok besar. Di satu sisi, partai politik adalah instrumen demokrasi. Tapi di sisi lain, justru mereka menunjukkan satu yang bertentangan dengan demokrasi, yaitu feodalisme. Padahal demokrasi itu menghendaki kesetaraan, egalitarianisme. Bagaimana mungkin kita mempercayakan partai politik sebagai pionir dari instrumen demokrasi kalau mereka masih feodal? Tetapi budaya feodalisme itu adalah satu unsur budaya politik Indonesia yang susah sekali menembusnya, ya kan?
Kalau sudah ada primus inter pares di antara kita, apapun yang dikatakan yang lain tunduk, siap, ya kan? Tidak ada kemudian argumentasi untuk mengatakan iya dan tidak. Setelah itu baru konsensual demokrasi, yaitu permusyawaratan. Nah, karena itu menurut saya untuk menekan agar feodalisme tidak terjadi dan tidak menjadikan partai politik sebagai perusahaan politik, maka harus dibatasi berapa kali seorang ketua umum partai politik tersebut bisa menjabat. Dan rekomendasi saya 2 kali. Anda bisa bayangkan nggak, Demokrat misalnya, dengan usia semuda itu, kira-kira berapa tahun AHY akan menjadi ketua umum partai politik? Bisa 20-30 tahun, ya kan? Kan saya tidak bicara tentang AHY-nya, tapi saya bicara tentang fenomena politik Indonesia. Nggak ada persoalan sama AHY saya. Tapi fenomena politik, Caimin sudah 20 tahun lebih menjadi ketua umum partai politik. Nasdem tidak pernah memiliki pemilihan ketua umum partai politik. Gerindra, dulu Pak Prabowo cukup ketua Dewan Pembina, tapi rupanya ketua Dewan Pembina tidak cukup strategis. Turun dia menjadi ketua umum partai politik, tapi atasnya nggak ada. Seperti halnya Surya Paloh. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita nggak ada yang mau ngomongnya. Karena kita nggak mau tunjuk hidung kan biasanya. Karena itu batasi. Berapa lama seorang ketua umum partai politik itu bisa menjabat. Nah, setelah itu lakukan yang namanya democratizing internal di partai politik untuk misalnya kandidasi. Ketika di Afrika Selatan mereka menggunakan sistem konvensi untuk melakukan pemilihan dan menominasikan calon-calon mereka. Nggak ada main tunjuk begitu aja. Jadi misalnya konvensi di tingkat desa, masukkan pengurus desa dan orang-orang lainnya, diseleksi, dipilih, di voting, naik ke kecamatan. Kecamatan ditambah pengurus kecamatan, ditambah orang-orang yang sudah lolos di tingkat desa, naik ke tingkat kabupaten kota. Sehingga tingkat nasional, orang yang sudah terpilih melalui demokrasi internal partai politik. Jadi nggak ada, hari ini saya berhenti tiba-tiba menjadi calon. Dan itu juga berlaku untuk pilkada. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, pilkada itu justru menunjukkan tidak demokratisnya kita, arrangementnya. Kita tahu pilkada itu adalah demokrasi lokal. Tapi tanda tangan yang sah adalah ketua umum partai politik dan sekjennya, bukan ketua DPW. Ketua DPW nggak ada gunanya, ketua DPD nggak ada gunanya, kabupaten kota. Padahal harusnya kalau demokrasi itu hidup dan berkembang di masyarakat, harusnya kan mereka dari bawah mencari rekrutmen kepemimpinan nasional, lalu untuk kabupaten kota serahkan kabupaten kota itu untuk memilih, untuk provinsi serahkan. Nah, DPP cukup tingkat presiden saja. Tapi ini enggak. Rekomendasi untuk tanda tangan ketua umum dan sekjen itu duitnya minta ampun. Coba bayangkan, ada berapa pilkada, 500 lebih pilkada, berapa partai politik, dan berapa tanda tangan kemudian yang harus dibuat, lalu kemudian berapa setoran yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya lihat, kita ini kadang-kadang omon-omon aja untuk membenahi republik ini, nggak serius kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masalah pokok Republik Indonesia ini bukan di masyarakat, bukan di citizen, tapi di negara, di pejabat negara. Yakin saya itu. Mereka lah yang kemudian men-trigger adanya money politics, men-trigger politik dinasti, men-trigger hoax. Saya tanya, tadi ada indeks demokrasi 3 biji, ya, dari Freedom House, dari apa tadi, European Unit, ya kan, apa, European Unit ya, dan dari ID. Angkanya 3, 5, sekian, 6, sekian, 7, sekian. Mana yang ibu-ibu dan bapak-bapak kalian percaya? Yang mana? Ada nggak yang hoax di antara itu? Apakah benar semua tiga-tiganya? Hah? Benar tiga-tiganya? Parameternya berbeda. How come? Kalau misalnya kita menggunakan sebuah metode ilmiah yang sama untuk mengukur demokrasi suatu negara, harusnya kurang lebih more or less sama. Nggak bisa. Satu float demokrasi, satu demokrasi yang partly free, dan satunya lagi demokrasi sedang. Kan beda kualifikasinya. ID mengatakan demokrasi kita sedang, tetapi dua instrumen internasional mengatakan demokrasi kita cacat, bahkan separuh bebas kita.
Beda kan kualifikasinya? Nah, mana yang hoax, mana yang enggak, saya enggak tahu. Tapi yang jelas di sini yang dipakai adalah yang tadi, yang apa, intelligence unit tadi. Itu yang saya lihat introduction. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, waktu tidak banyak, mudah-mudahan beberapa rekomendasi saya bisa kita renungkan dan kemudian bisa untuk memperkaya diskusi kita dan mudah-mudahan rekomendasi juga. Sekali lagi, makasih atas undangan ini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, terima kasih Bang Refli Harun atas pemaparannya menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Kalau tadi kita menyinggung judul kita adalah peningkatan partisipasi dalam memperkuat demokrasi di negeri ini, tadi disampaikan satu statement yang cukup menarik dari Bang Refli tadi bahwa sebetulnya persoalan demokrasi kita itu bukan dari masyarakatnya, tetapi dari sistem dan juga peserta pemilu itu sendiri. Dan tadi bagaimana cara mengatasinya sudah disampaikan sejumlah rekomendasi.